Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan hukum bacaan roh. Pembagian hukum bacaan roh berdasarkan tata cara dan makhorijul huruf atau tempat-tempat keluarnya huruf dan sifat-sifat yang dimilikinya. Bacaan roh dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama hukum roh tafkim. Pengertian tafkim. Tafkim merupakan masdar fakhomah yang berarti menebalkan. Sedangkan yang dimaksud dengan bacaan tafkim adalah menyembunyikan huruf-huruf tertentu dengan suara atau bacaan tebal. Pada pengertian itu disimpulkan bahwa bacaan-bacaan tafkim itu menebalkan huruf tertentu dengan mengucapkan huruf tertentu dengan cara mengucapkan huruf di bibir atau mulut dengan menjorokkan ke depan. Bacaan tafkim kadang-kadang disebut dengan isim maf'ul mufakkomah. Bacaan tafkim. Huruf hijaiyah yang wajib dibaca tafkim terdapat 7 huruf, yaitu huruf isti'la yang berkumpul pada kalimat khuton 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 do ti khuton ti fito. Kesemuanya harus dibaca tebal. Roh tafkim adalah cara membaca huruf roh dengan tafkim atau tebal. Roh harus dibaca tafkim atau tebal karena beberapa sebab berikut ini. Roh yang berbaris fathah atau dhammah, contohnya rasulu, rufata. Roh yang bertanda sukun dan sebelumnya berbaris fathah atau dhammah, contohnya arotadu, yurdi'na. Roh yang di ujung kalimat dibaca sebagai sukun karena waqaf mendatang juga diselangi huruf wad atau waw atau lif yang bertanda sukun dan sebelumnya ada huruf yang berbaris fathah atau dhammah. Contohnya as-suduri, al-abrori. Roh yang di ujung kalimat dibaca sebagai sukun karena waqaf yang datang sebelumnya terdapat hukum mati selain hukum, dan selanjutnya terdapat huruf yang berbaris fathah atau dhammah. Contohnya bi sobri, khusri. Roh yang bertanda sukun selepas huruf hamzah wasol yang berbaris kasroh maupun dhammah, contohnya urji'i wa war'au. Roh yang bertanda sukun selepas huruf yang berbaris kasroh dan selepasnya terdapat huruf isti'la, contohnya firqoti. 2. Hukum bacaan tarkik. Tarkik merupakan bentuk dasar dari rokoko yang berarti menipiskan, sedangkan yang dimaksud dengan bacaan tarkik adalah menyembunyikan huruf-huruf tertentu dengan suara atau bacaan tipis. Pada pengertian itu tampak bahwa tarkik menghendaki adanya bacaan yang tipis dengan cara mengucapkan huruf di bibir atau mulut agar mundur sedikit dan tampak agak meringis. Bacaan tarkik kadang-kadang disebut sebagai isim ma'dhuf, yang ini muraqqaqah. Roh tarkik adalah cara membaca huruf roh dengan tarkik atau tipis. Roh harus dibaca tarkik atau tipis karena beberapa sebab berikut. Yang roh yang memberi kasroh, absorihim. Roh yang bertanda sukun selepas huruf yang berbaris kasroh dan bertemu dengan huruf yang bukan huruf isti'la, contohnya fir'auna. Roh yang di ujung kalimat disukunkan atau waqaf yang datang dan sebelumnya terdapat huruf sukun yang bukan huruf isti'la, dan sebelum huruf bertanda sukun itu terdapat huruf yang berbaris kasroh, contohnya hijrin. Roh yang di ujung kalimat yang disukun atau waqaf yang akan datang dan sebelumnya terdapat huruf iya yang bertanda sukun, dan sebelum huruf datang iya bertanda sukun ini terdapat huruf yang berbaris fathah atau kasroh, contohnya taksirin. Roh yang bertanda sukun di ujung kalimat karena huruf terdapatnya bertanda kasroh dan terdapat hukum isti'la di kalimat atau yang kedua, contohnya anzir qaumak. 3. Hukum bacaan roh jawazul wajahain.
Roja wajal hajain adalah cara membaca huruf ro dengan dua wajah. Maksudnya boleh ditebalkan atau ditipiskan. Ro ditebalkan atau ditipiskan karena beberapa sebab berikut. Ro yang disukun sebelumnya berbaris kasro bertemu dengan huruf isti'la yang berbaris kasro juga, lebih utama dibaca tipis. Contohnya firqin. Ro yang disukunkan di ujung kalimat atau wakaf yang datang sebelumnya terdapat huruf isti'la yang bertanda sukun, dan sebelumnya huruf isti'la ini ada huruf yang berbaris kasroh, lebih utama dibaca tebal jika ro berbaris patah, lebih utama dibaca tipis jika ro berbaris kasroh. Contohnya alaihi fitron, ainal fitri. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.